Sebetulnya baptis ini Yesus tidak pernah mengajarkan. Sebetulnya Yesus tidak pernah mengajarkan baptis itu diperuntukkan untuk orang yang mengaku sebagai Yesus Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi apa yang disampaikan atau apa yang dibicarakan oleh seorang ustadz. Dia mengatakan bahwa baptisan itu bukan ajaran Yesus, atau Yesus tidak pernah mengajarkan baptisan itu. Nah, teman-teman, dia katakan bahwa baptisan itu merupakan tradisi Yahudi yang dilakukan secara terus-menerus. Sebelumnya, mari kita simak videonya yang berikut ini. Paham apa itu baptis ya? Sebetulnya baptis ini Yesus tidak pernah mengajarkan. Sebetulnya Yesus tidak pernah mengajarkan baptis itu diperuntukkan untuk orang yang mengaku sebagai Yesus Tuhan. Karena apa? Karena sejarahnya baptis itu diawali di tradisi orang Yahudi. Sampai hari ini baptis itu masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan nama mikvah atau mikveh ya, mikvah atau mikveh. Itu adalah sebuah kolam air alami di mana seseorang mandi untuk memulihkan kemurnian ritual. Mishnah, kode hukum Yahudi, menjelaskan secara rinci persyaratan, berbagai macam syarat untuk melakukan penyucian diri. Jadi mikvah ini atau mikveh ya, mikvah atau mikveh ini sudah dilakukan oleh orang Yahudi turun-temurun, dan itu bagian dari ibadah ritual di agama Yahudi yang namanya mikvah. Itu melakukan penyucian, baik laki-laki atau perempuan, dia mandi di dalam kolam, dan itu tanpa baju seleng pun, tanpa ada kain. Jadi kalau di dalam tradisi Yahudi itu mereka harus melepaskan busananya, dan itu tempatnya memang privasi ya, tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan, hanya perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dan itu biasanya privas. Dan saat Yesus dibaptis itu pun, itu adalah melakukan ritualnya orang Yahudi yang namanya mitvah ini. Apalagi waktu itu persiapan Yesus diangkat menjadi seorang nabi atau utusan atau rasul, Yesus minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan tradisi baptis atau mitvah ini sudah dilakukan oleh Yahudi sampai hari ini. Dan tradisi Yahudi untuk seseorang yang dibaptis itu tidak dilakukan satu kali seumur hidup ya. Ini bedanya kalau di agama Kristen, baptis itu diperuntukkan orang yang mau masuk ke dalam agama mereka, itu mereka dibaptis, dan itu berlaku seumur hidup hanya satu kali. Sedangkan kalau di tradisi Yahudi tidak ya. Yahudi itu hampir tiap minggu dia melakukan baptis atau mitvah ini, yaitu saat menjelang hari Sabat, itu malamnya, Jumat malam sebelum masuk Sabat atau sebelum maghrib ya, karena batasan Sabat itu Jumat malam sebelum maghrib atau matahari tenggelam, itu mereka melakukan mandi besar yang namanya mitvah ini. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman ya. Dia sangat ngawur sekali menjelaskan tentang baptisan ya. Baptisan ini teman-teman, di dalam Ibrani itu disebut tevilah. Nah, tevilah itu sepadan dengan kata baptiso. Baptiso di dalam Yunani ya, bahwa itu dibenamkan atau ditenggelamkan. Dan orang-orang Yahudi kuno atau orang-orang Yahudi purba pada saat itu melakukan tevilah ini di sungai, sama seperti yang dilakukan oleh Naaman ya, panglima Raja Aram, ketika dia sakit, mengalami sakit di dalam tubuhnya, dan kemudian dia datang kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa menyuruh orang untuk berkata kepada Naaman supaya dia membenamkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, itulah yang disebut tevilah, dibenamkan. Dan kemudian ketika Naaman datang ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali, maka dia sembuh. Nah,
teman-teman, itulah sekedar kata baptisan ya, disebut tefilah dalam Ibrani. Dan kemudian di Yahudi modern, orang-orang Yahudi modern pada saat itu mereka menggunakan kolam yang berisi air. Itulah yang disebut mikveh mayim, kolam yang berisi air. Dan mereka membenamkan diri di situ atau mencelupkan dirinya di situ atau menenggelamkan dirinya di situ sebelum mereka masuk ke dalam ritual-ritual mereka. Nah, baik imam maupun para wanita pada saat itu mereka membenamkan diri, dan itu dilakukan sekali sebulan ya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya ada orang-orang non-Yahudi menjadi penganut agama Yahudi, maka mereka juga harus membawa korban dan kemudian mereka ditenggelamkan. Kemudian mereka melaksanakan tefilah itu sehingga mereka menjadi sah, karena itu merupakan persyaratan kalau ada orang non-Yahudi masuk ke agama Yahudi pada saat itu, dan mereka disebut proselit. Nah, karena orang-orang non-Yahudi masuk ke agama Yahudi. Nah, teman-teman, kemudian seperti yang diajarkan oleh Ustadz ini, dia berkata bahwa orang-orang Yahudi kalau mereka melakukan tradisi pembaptisan itu, mereka melakukannya di tempat privasi atau di tempat yang memang khusus, dia tidak boleh orang lain masuk. Dan itu mereka melakukan pembaptisan, orang-orang yang dibaptis pada saat itu mereka tidak memakai kain sehelai pun, katanya, dengan telanjang masuk ke dalam air. Kalau dia menyinggung tadi bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes merupakan tradisi Yahudi, maka harusnya semua orang yang datang kepada Yohanes itu telanjang dong. Karena seperti yang dikatakan Ustadz ini, ya orang yang dibaptis menurut tradisi Yahudi itu tidak memakai kain sehelai pun atau dalam hal telanjang. Dalam artinya telanjang. Nah, dan tidak ada ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa orang yang dibaptis oleh Yohanes itu termasuk Yesus, mereka datang ke sungai itu dengan telanjang tanpa sehelai kain pun dari badan mereka, di badan mereka. Nah, tidak. Inilah kesalahan Ustadz kalau dia membahas baptisan ya. Nah, kita tahu bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu merupakan simbol penyucian diri dan sebagai tanda pertobatan bagi orang-orang Yahudi untuk bisa mereka menjadi orang-orang yang berjalan di jalannya Allah atau berjalan di jalan yang benar, atau sebagai tanda pertobatan mereka mengikut Allah yang benar. Nah, jadi itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan. Bagaimana dengan Yesus? Apakah itu merupakan tanda pertobatan? Bagi Yesus, khusus Yesus, ketika Yesus datang ke air, Yohanes pun berkata sebenarnya dia tidak layak. Membuka kasutnya aja dia tidak layak. Tetapi karena Yesus yang datang kepadanya, maka dia membaptis, dan sebagai profesinya juga sebagai nabi, maka dia melaksanakan itu. Nah, jadi baptisan yang diberikan kepada Yesus itu bukan tanda pertobatan, melainkan itu memulai pekerjaan dan pelayanannya. Dan itu dilakukan oleh Yesus sekali sampai dia mati. Dia tidak pernah dibaptis sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa baptisan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu dilakukan hampir setiap minggu. Kalau misalnya yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Yohanes merupakan tradisi yang dia maksud itu, tradisi Yahudi yang dia maksud yang dilakukan sekali seminggu, maka harusnya Yesus itu dibaptis sekali seminggu dong. Nah, ternyata tidak. Ternyata tidak, Yesus itu dibaptis sekali sampai dia mati dan bangkit, dia tidak pernah dibaptis lagi. Hanya sekali saja. Nah, kemudian mengenai perkataannya, statementnya yang mengatakan bahwa baptisan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita cek. Tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus katanya. Saya mau katakan bahwa Yesus pernah memerintahkan untuk membaptis.
Coba kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan bagi kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, di sini ada perintah yang paling utama sekali, disebut dia sebagai amanat agung, di mana Kristus atau Yesus pada saat itu mengamanatkan kepada murid-muridnya supaya seluruh bangsa itu dijadikan sebagai murid Yesus, dan mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa harus dalam 3 nama ini, teman-teman? Karena orang yang mengakui 3 nama ini, maka dia layak dibaptis dalam 3 nama tersebut. Nah, jelas dong kalau orang sudah percaya dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jelas dia dibaptis dalam nama yang dia percaya itu, yang dia imani itu, Tritunggal itu. Nah, jadi itu sudah pernah Yesus ajarkan. Jadi ngawur sekali kalau ustadznya berkata, oh tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Tidak pernah Yesus menyuruh untuk membaptis orang yang mengakui dia Tuhan. Nah, mari kita lihat makna baptisan. Kira-kira apa makna baptisan yang dimaksud oleh Yesus? Bisa kita lihat dalam Roma 6 ayat 3, kita mulai sampai 4 ya. Begini firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi teman-teman, saya mau katakan makna baptisan Kristen itu ketika orang masuk ke dalam air, itu yang disebut tefila tadi, yang sepadan dengan kata baptison, ditenggelamkan atau dibenamkan. Ketika orang masuk ke dalam air itu tandanya atau itu melambangkan bahwa orang tersebut sudah ikut di dalam kematian Kristus, di mana manusia lama kita itu dikuburkan. Jadi ketika orang naik dari air, itu melambangkan bahwa orang tersebut sudah ikut dalam kebangkitan Kristus dan dia disebut menjadi hidup yang baru. Jelas ya makna baptisannya ya. Dan itu dilakukan sekali untuk seumur hidup. Kok bisa? Kok tidak sesuai dengan tradisi Yahudi? Iya, karena memang baptisan yang dimaksud oleh Yesus itu bukan tradisi Yahudi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Itu berbeda tujuannya, berbeda maknanya. Kalau dulu tefila yang saya katakan tadi, jangankan manusia najis yang dibenamkan, itu benda-benda dalam bait Allah aja kalau sudah kotor, itu dicelupkan di dalam mikveh mayim itu atau kolam itu, kolam penyucian. Nah, itu berbeda maknanya dengan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi itu dilakukan seumur hidup. Kenapa? Karena Yesus itu mati sekali saja dan kemudian dia bangkit. Itu dia bangkit sekali saja dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya orang Kristen itu dibaptis sekali untuk seumur hidup. Karena Yesus mati hanya sekali saja. Dan dia bangkit juga hanya sekali saja. Dan dia kemudian hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita harus mengerti makna baptisan yang diberitakan atau diperintahkan oleh Kristus dengan baptisan yang merupakan tradisi Yahudi. Ya, sekalipun memang itu merupakan simbol-simbol penyucian diri, tetapi tetap berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Yesus, karena ada kaitannya dengan kematian Kristus.
dan kebangkitan Kristus. Kalau tradisi Yahudi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi purba, orang-orang Yahudi kuno, itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kematian Kristus. Mereka itu hanya lambang saja untuk menyucikan diri mereka. Nah, tidak identik dengan kematian Kristus. Setelah Yesus mati dan bangkit, maka orang percaya yang mengikut Yesus harus melaksanakan itu sekali seumur hidup. Ustadz ini merupakan seorang mantan Kristen, kemudian dia mualaf dan kerjanya setiap hari adalah membahas dan menjelek-jelekan Kristen. Tetapi tidak masalah, kita tetap memberikan jawaban yang lemah lembut. Kenapa muncul video ini teman-teman? Karena ini merupakan tanggapannya terhadap video. Ada satu video yang dia tanggapi, di mana di video tersebut ada saudara kita muslim ya, satu keluarga memberikan diri dibaptis, dan kemudian Ustadz ini dia menanggapi itu. Dia menanggapi itu dan dia berkata bahwa baptisan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, itu ngaur. Sudah jelas ayat-ayat Alkitabnya bahwa Yesus itu memerintahkan untuk membaptis setiap orang yang percaya kepada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka demikianlah mereka dibaptis dalam 3 nama itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.